Welcome back to Jurnal Belajar Bahasa Inggris di bagian adverbs and word order. Oke, kita mulai dari after the verb. We usually put adverbs of manner, contohnya slowly, happily, carefully, loudly, easily, after the verb. Nah, jadi kita biasanya menyimpan kata keterangan dari cara, manner seperti slowly, pelan-pelan, happily, bahagia, carefully, hati-hati, loudly, dengan keras ya, easily, dengan mudah, setelah kata kerja. If there, jika terdapat is an object after the verb, jika terdapat objek setelah kata kerja, we put the adverb after the object. Jadi kita letakkan adverbnya itu setelah objek tersebut. Nah, kita lihat contoh, he drove carefully. Di sini verbnya drove. Nah, maka adverb itu setelah verb carefully. Nah, kalau ada kata objek di sini, kalau ada objek, he drove, ini verb, the car sebagai objek, maka kata keterangannya setelah objek. He drove the car carefully. Baru contoh lainnya, he plays well. Ya, plays-nya verb, well-nya kata keterangan. Kalau ada basketball, ada kata benda, maka well-nya setelah basketball. He plays basketball well. Oke, sekarang coba kuisnya. Si bla bla bla, apa ini? Beautifully sings atau sings beautifully. Nah, karena dia verbnya sings, keterangannya beautifully, maka sings beautifully. Oke, kemudian yang kedua, before the verb, sebelum kata kerja. We use adverbs of frequency, ya. Frekuensi itu apa sih? Kayak kegiatan yang dilakukan gitu ya. Nah, to say how often we do something, untuk menyatakan berapa sering kita melakukan sesuatu. Contoh, never. Never itu berarti tidak pernah. Rarely itu jarang. Nah, ini saya kemarin juga suka bingung ya sebelumnya, kayak apa sih bedanya rarely, seldom, often. Nah, di sini dijelaskan nih pakai persen. Jadi kita mulai dari persen yang kecil ya. Jadi mulai dari never. Never itu berarti tidak pernah sama sekali, berarti 0%. Rarely itu jarang, ini berarti jarang banget kan, cuma 5%. Seldom jarang, itu 10%. Occasionally ini kalau kadang-kadang nggak sih? Occasionally, daripada saya tebak-tebakan, mari kita lihat artinya. Nih, tidak pernah, jarang, kadang-kadang, betul, kadang-kadang juga satunya. Sering, umumnya, biasanya, selalu. Oke, kita coba lihat. Seldom 10%, occasionally itu 30%. Occasionally kan tadi kadang-kadang, tapi dia tuh lebih jarang, maksudnya lebih sedikit frekuensinya daripada sometimes. Berarti sometimes lebih banyak lah. Oke, berarti occasionally 30%, sometimes 50%, often 70%. Often itu sering. Oke. Sometimes tadi 50%. Jadi sometimes sama occasionally ini artinya sama sih, kadang-kadang, tapi kita lihat konteksnya lagi. Kalau occasionally ketemu sometimes, berarti occasionally lebih sedikit frekuensinya. Often itu sering. Nah, sering itu ternyata di bawahnya generally, pada umumnya. Often tuh sering masih dikatakan 70%-nya lah kegiatannya. Kalau generally pada umumnya tuh 80%. Generally pada umumnya. Usually biasanya. Nah, biasanya tuh 90%. Nah, yang 100% itu always. Oke, saya juga baru tahu nih ya. Jadi ternyata yang pertama itu never, diurutkan, baru rarely, habis itu seldom, lalu occasionally, sometimes, kemudian often, seringkali, sering, generally, pada umumnya, usually, biasanya, always, selalu. Sambil memahami saya berarti pelan-pelan. Oke, lanjut. We put adverbs of frequency before present simple and past simple verbs. Sebentar, saya pahami dulu. Kita menempatkan adverb frekuensi, keterangan dari frekuensi ini sebelum present simple, berarti yang bentuk kalimat sederhana sekarang bukan sih, dan past simple, yang lampau sederhana. Oke, kita coba adverbs of frequency nih ya. I never listen to rock music.
Nah, berarti dia sebelum verb. Verbnya itu listen. Verbnya listen, adverb of frekuensinya itu never. I never listen to rock music. Nah, ini adalah present simple. Nah, kemudian kita ke past simple. Past simple itu kata kerjanya work, past simple ya. Nah, always berarti harus di depannya verb. We always walk to work. Oke. Next, kita ada we put up verbs of the frequency after the verb be. Ini ada beberapa ya. Kita menggunakan kata keterangan dari frekuensi setelah kata kerja be yang pertama dan an auxiliary verb or modal verb. Contoh have, will, can, must. Satu ya. Kita mulai dari the verb be dulu. The verb be. He is always very busy. Oh, jadi bukan, kalau tadi kan kata kerja yang present simple dan past simple, itu adverb frekuensinya sebelum. Tapi kalau kita pakai he is, maka kata keterangan frekuensinya itu setelah kata is-nya. He is always, setelah be. Jadi bukan he always is. Ya, kita juga enggak pernah kayaknya dengar kata he always is. Ini bukan. Yang benar he is always. Nah, sama juga yang di bawah contohnya we are often late for work. Itu karena dia verb be, maka keterangan frekuensinya itu setelah verb often. Setelah verb be yaitu we are often. Nah, kemudian selain itu yang kata keterangan frekuensi setelah kata kerja kalau dia auxiliary verb atau modal verb. Auxiliary verb atau modal verb. Sebentar, auxiliary verb itu apa ya? Auxiliary verb itu kata kerja bantu atau kata kerja modal atau modal verb. Contohnya have, will, can, must. I have, always. Kita jarang dengar I always have. I always have. Berarti saya selama ini salah dong kalau I always have bla bla. Sebenarnya I have always done my homework. I have always done my homework, sama we will never eat around it. We will, karena pakai will, maka kita pakainya kata keterangan setelah. Oke, jadi setelah saya pahami, itu kata keterangan dari frekuensi, itu dia sebelum verb, ketika kasusnya kita dalam bentuk kata kerja yang present simple dan past simple. Nah, kalau verb ini yang pakai is, will, have, bla bla bla, yang bukan kata kerja langsung, apa sih istilahnya ya, yang misalnya listen, walk, itu kan artinya yang pakai verb dan modal verb itu yang pakai kata keterangan di setelahnya kata kerja. Oke, semoga teman-teman juga paham ya. Kalau bingung dengan pembahasan saya terakhir kesimpulan, di skip aja. Oke, kita lanjut aja ke kuis. Nick, ini kan berarti karena was itu bukan verb sama modal verb, nah maka dia itu kata keterangannya di awal. We usually was the dishes. Oke, nah ini pakai will sama pakai will. Kalau will berarti harus never-nya di setelah. I will never make a million dollars. Saya sudah paham ini. Semoga ingat. Dulu saya juga bingung loh begini-begini, serius. Setelah belajar ini, belajar sambil disuarakan, lumayan lah. At the end of sentences. Nah, jadi ada juga kata keterangan itu yang di akhir kalimat. Nah, kita lihat, we usually put adverbs of place. Nah, jadi yang untuk kata kerja tempat, tadi ada kata kerja apa sih? Sebentar. Yang pertama ini kata kerja cara ya. Oh, kalau cara itu setelah kata kerja. Kata keterangan caranya bagaimana itu setelah kata kerja dan setelah objeknya juga. Yang ini frekuensi. Oke, ini frekuensi. Yang sekarang terakhir kita akan bahas topik ketiganya. At the end of sentence itu kata kerja dari tempat. Kata keterangan dari tempat. Aduh, ini harus pelan-pelan biar nggak error. We usually put adverbs of place
Contohnya here, there, at the cafe, and time. Jadi place dan time. Seperti yesterday, now, last week, every day, and immediately at the end of the sentence. Jadi kata keterangan tempat dan waktu itu kita letakkan di akhir kalimat. Contoh, Anna did her homework yesterday. Oke, di akhir nih yesterday. She will study later. He ran with his mom everywhere. Put the book is over there. The winner is here. Oke, insya Allah paham. Oke, choose the correct form. Do you have your at the cafe lunch? Salah ini. Ini kenapa dia di sini? Do you at the cafe have your lunch? Do you have your lunch at the cafe? Nah, kalau dulu saya jawabnya pakai feeling. Jadi mana yang rasa ganjel itu berarti saya silang, bukan jawabannya. Nah, biasanya tuh itu kurang tepat sih ya, karena saya tidak tahu arti maknanya atau tidak tahu sebenarnya strukturnya dengan tepat. Nah, baru di adverbs and word order ini membuka pikiran, oh ternyata begini ada ketentuannya. Oke, sekarang choose the correct form. John watch on Saturday football. Saturday-nya salah. Kenapa di sini? Football nih bisa juga. Oke, ini salah di sini. Jadi jawabannya yang ini. John watch football on Saturdays. Oke, untuk adverbs and word order saya rasa cukup. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau ada keliru silahkan dikomentari. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.